Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Nasib dipimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Baik, anak-anak sekalian, gimana hari ini? Sehat semua toh? Sehat, Pak. Sehat ya. Sudah bantuin orang tua nandur kacang belum? Belum. Sing wingi orang dipanen. Udah panen belum kemarin? Jadi bagaimana komputer itu mengenali perintah? Silakan di-mute dulu. Baik. Bagaimana komputer itu mengenali perintah? Nah, ini adalah komputer, ya, komputer kita kalau yang punya, kalau enggak ya HP, ya. Bagaimana ketika kita ngeklik tombol di Windows kok muncul start menu? Bagaimana kalau kita mengetikkan sesuatu di browser, kemudian browsernya kok bisa menuju ke suatu situs? Ya. Jadi intinya kita memberikan perintah kepada komputer, ya. Nek ada perintah, komputernya melaku. Nek nggak diperintah ya meneng wae, diam saja. Nah, itulah komputer. Komputer itu bisa dikatakan pinter ya pinter, nggak pinter ya nggak pinter. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sebuah perintah kepada komputer, maka komputer akan sangat cepat sekali menjalankan perintah yang kita buat. Nah, ora pinternya di mana? Nek ora dikasih perintah ya meneng wae. Dia diam saja. Diam saja dia. Enggak dong apa-apa kalau kita tidak memberikan perintah. Baik. Sampai saat ini yang masuk ada 30. Kayaknya udah semua ya. Baik, kita langsung ke materi pembelajaran kita tentang sistem bilangan. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya. Kita akan masuk ke sistem bilangan. Silakan perhatikan baik-baik. Nanti akan ada soal di tengah-tengah pembelajaran kita dan kalian harus mengerjakan. Jadinya silakan perhatikan baik-baik. Nanti akan saya tunjuk secara acak siapa saja yang nanti menjawab. Jadi silakan dipersiapkan ya. Bisa saja Mbak Devina, bisa saja Mas Sidik, bisa saja Mbak Fatma, atau yang lainnya. Baik, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang sistem bilangan pada mata pelajaran sistem komputer, ya. Kemudian kompetensi dasar kita adalah memahami sistem bilangan, desimal, biner, heksadesimal, mengkonversikan sistem bilangan dalam memecahkan masalah. Lalu tujuan pembelajaran kita yaitu memahami yang pertama, memahami pengertian sistem hitung, mengkonversi dan penggunaan sistem bilangan. Yang kedua, melakukan konversi sistem bilangan, ya. Tuh. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sistem bilangan, ya, bisa digambarkan sebagai suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik, ya. Sistem bilangan menggunakan base atau radik tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Nanti kita jelaskan lagi untuk pengertian ini. Tetap perhatikan. Ya, jadi sistem bilangan di sini ada sistem bilangan biner, ada bilangan desimal, ada bilangan heksadesimal, ada bilangan oktal. Ya. Ada berapa, Mas, Mbak? Mbak Devina ada berapa? 4.
Ada 4 ya. Ada bilangan biner, biner, bilangan, desimal, terus. heksadesimal, dan oktal. Nah, kira-kira kalau bilangan yang kita gunakan sehari-hari itu bilangan apa kira-kira? Desimal. Desimal apa oktal apa biner? Desimal. Desimal ya. Kalau yang biner itu dia hanya mengenali 2 jenis angka, 1 dan 0. Kan kita nggak di dunia nyata kan kita tidak hanya mengenali 1 dan 0. Ya toh? Maka ini tidak. Nah, yang tepat adalah bilangan desimal. Jadi ada berapa jumlah bilangan desimal? Ada yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlahnya ada 10 itu. Dari 0 sampai 9 ada 10 jumlahnya. Nah, ini adalah bilangan desimal. Nah, simbolnya ada 10. Yaitu pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, jadi sistem bilangan desimal itu menggunakan basis atau radix 10. Itu bilangan desimal yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baik, berikutnya ada bilangan biner. Nah, ini adalah bilangan yang tadi kita contohkan pas awal tadi, yaitu bilangan yang dikenali oleh bahasa mesin. Dia hanya mempunyai 2 bilangan, ya. 1 dan 0, 0 dan 1. Nah, di sini. Jadi, untuk bilangan biner, dia sering disebut dengan bilangan basis 2 atau bilangan radix 2. Ini adalah bilangan biner. Selanjutnya ada bilangan oktal. Bilangan oktal ini menggunakan 8 simbol. Kalau yang desimal tadi ada 10. Yang biner berapa tadi biner? 2. 2 ya. Kalau yang oktal ini ada 8. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dia tidak mengenal simbol 8, nggak mengenal. Simbol 9 dia tidak mengenal. Karena dia dari 0 sampai 7 saja yang dia kenali. Untuk bilangan oktal ya. Saya punya angka biner seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0. Kita akan konversikan ke desimal. Desimal basisnya 10 ya. 10. Caranya bagaimana? Pertama kita kalikan dulu yang paling kanan dengan 2 pangkat 0. Yang paling kanan ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Ya, yang ini dengan 2 pangkat 1. Yang ini dengan 2 pangkat 3, urut ya pangkatnya. Yang ini dengan 2 pangkat 4. Yang ini dengan 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ya. Kita tulis di sini. Malah. Nih 1 kali 2 pangkat 4 tadi 4. Tambah sampingnya tadi pangkat 3 ya. Pangkat 3. 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 lagi itu 0. Saya tutup sih. Kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, 1 kali 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berapa? Ada yang tahu? 16. Wah, pintar sekali. 16 ditambahkan yang ini. 2 pangkat 3 berapa? 8. Kali 0 berapa? 0. 0. Gampangnya nek sing dikali 0 harusnya mesti 0. Mesti 0. Nah, ini 2 pangkat 1 berapa? 0. 2. 2 pangkat 1 2 kali 1. Sama ya Bang. 2. Terus berapapun yang dikali 0 mesti hasilnya 0. Nah, tinggal jumlahkan saja. Ya.
16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Hasilnya berapa? 18. 18. Ya, jadi hasil dari 10010 biner dirubah ke desimal hasilnya adalah 18. Paham ya? Paham. Baik, saiki tak kasih soal. Tak saldo nyoba ya. Silahkan mengerjakan di komputer masing-masing ya. Tak stop dulu, tak kasih soal ya. Oke, tak kasih soal. Soalnya ini kelihatan belum? Ya. 110010 biner silahkan dirubah ke desimal. Silahkan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan maksimal ya. Ya udah sekarang Mas Renaldi, coba Mas Renaldi. Iya, Pak. Bentar. Ini, Pak. Ampun. Ya, coba dibacakan Mas hasil kerjamu Mas. Soalnya 110010 Ya. biner dikonversikan menjadi desimal. Ya, Satu langkahnya. satu kali 2 pangkat 5 Ya. ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 terus ditambah 0 kali 2 pangkat 0 terus hasilnya semua ditambahin dan dapat 50, Pak, 50 desimal. Jadi alhamdulillah kalian sudah paham semua. Jadi memang mudah. Yang penting kita tahu konsepnya. Sekali kita tahu konsepnya, insya Allah untuk pekerjaan-pekerjaan yang berikutnya akan jauh lebih mudah dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, ini terjadi tidak hanya pada perhitungan ini, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang lain. Ketika kita sudah tahu suatu konsep, suatu pekerjaan, maka kita akan jauh lebih mudah dalam melakukan pekerjaan itu dan diterapkan ke pekerjaan-pekerjaan yang sejenisnya akan lebih mudah. Jadi jangan tergiur dengan cara instan ketika kita belum tahu suatu konsep, suatu pekerjaan atau suatu soal. Mas Rifki, silahkan Mas Rifki. Vansa. Tadi yang sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Ya, sistem bilangan. Terus apalagi Mas? Tadi ada bilangan desimal, ada bilangan biner. Jelaskan Mas. Bilangan biner Apa itu biner Mas? adalah bilangan yang berbasis 2, yang hanya 2 digit, yaitu saja? 0 dan 1. Ya, jadi itu tadi ya. Terima kasih Mas Rivi Vansa untuk kesimpulannya. Jadi kita telah belajar tentang sistem bilangan ya. Tadi ada desimal. Desimal itu simbolnya ada dari 0 sampai 9. Kemudian ada bilangan biner atau bilangan yang punya basis 2. Dia hanya mengenali angka 0 dan 1. Mari kita akhiri kegiatan Google Meet ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.